Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kembali kita berjumpa di dalam kajian rutin bulanan kita yang bersama guru kita Ustaz Muhammad Saleh Drahem LC MAG Hafizahullah Ta'ala, yang seperti biasanya kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Alhamdulillah di bab tentang yakin dan tawakal ini, jika tidak ada halangan, insya Allah kita akan masuk di hadis yang ke-9. Alhamdulillah, kita mulai kajian kita, Ustaz. Baik, Ustaz. Baik, Fadol Masykur, Ustaz. Naam, saya sapa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana wa imamana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Mudah-mudahan malam ini kita tuntas membahas bab tawakal dan yakin ini, dan sudah tinggal 3 hadis lagi. Mari kita baca hadis yang ke-9, karena memang bab ini ada 11 hadis yang akan kita kupas dan bahas bersama insyaallah. Hadis yang ke-9, wa an ummil mukminin, dari ibu kita semua, Ummu Salamah, nama beliau Hindun, ya. Orang Arab memanggilnya dengan Hind, ya, bintu Hudzaifah al-Makhzumiyah radhiyallahu anha. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min baitihi qala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Ummu Salamah, beliau ini setiap keluar rumah, beliau ini selalu berdoa, mengucapkan doa. Ya, apa doanya? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udal, au azilla au uzal, au azlima au uzlama, au ajhala au yujhala alayya. Hadithun sahihun rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghairihima bi asanida sahihah. Qala Tirmidzi hadithun hasanun sahih. Ya. Jamaah sekalian, ini hadis menerangkan kepada kita tentang kebiasaan Nabi setiap keluar rumah. Kita tahu kan Nabi itu maksum. Maksumnya itu, terjaganya itu bukan terjaga karena membawa syariatnya saja, tapi juga secara fisik. Allah juga menjaga Nabi. Allah juga mengatakan, Allahu ya'simuka minan nas. Allah yang akan menjagamu ya Muhammad dari gangguan orang ini. Nah, kendati demikian, walaupun sudah jaminannya Allah Subhanahu wa taala buat Rasul yang mulia ini, Nabi kita ini,
dan Al-Quran menjelaskan kepada kita hal yang seperti itu, Nabi tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Maka kita juga diwajibkan, diharuskan, ya disunnahkan dengan sunnah yang sangat kuat ini untuk mengikuti kebiasaan Nabi. Setiap dia keluar rumah, beliau mengucapkan berdoa Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Tawakkaltu 'ala Allah. Saya benar-benar menyerahkan diri, pasrah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udhal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu untuk menjadi orang yang tersesat. Adil, saya tersesat. Au udhal, atau saya disesatkan sama orang lain. Ya. Jadi karena memang kita tidak tahu ya akhil karim, jamaah sekalian, perjalanan hidup kita ke depan ini yang ngatur Allah. Biasanya kita jadi tersesat di saat kita tidak berada di atas aturannya Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita jauh dari syariat Allah, menyelisihi perintah Allah, maka pastilah hidayah jauh dari kehidupan kita. Ya. Maka di saat kita sudah jauh banyak maksiat, maka tersesatlah kehidupan orang itu. Maka kita perlu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. An adillah. Allahumma inni a'udzubika an adillah. Aku berlindung kepadamu ya Allah untuk menjadi orang yang tersesat. Tersesat. Na'udzubillah ya. Makanya ya akhi, doa seperti ini penting karena kita tidak tahu nanti di perjalanan itu. Baik tersesat jalannya dalam perjalanan, tersesat dalam menempuh hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tersesat ke jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tersesat ke tempat-tempat maksiat, tersesat dengan akhlak yang tidak benar, tersesat kedua mata kita untuk bermaksiat kepada Allah, tersesat lisan kita untuk membicarakan apa yang diharamkan oleh Allah, tersesat pula kedua telinga kita untuk mendengarkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, dan lain sebagainya. Tersesat pula kaki kita melangkah ke tempat-tempat yang berbau maksiat. Dan begitu seterusnya. Au udhal, kadang begini, kita sudah tidak tersesat, tapi kita disesatkan sama orang. Nah, sekarang ini kita tidak membentur, kadang-kadang dibentur oleh kesesatan itu, ketersesatan itu. Hati-hati. Ini perlu kita berlindung. Apalagi syaitan itu kan yudhillun nas, sengaja 24 jam ingin menyesatkan kita. Nah, insya Allah kalau antum jenengan kita mengucapkan Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, pasrah kepada Allah, terus ditambah dengan doa ini, Allahumma inni a'udzubika an adillah, saya menjadi orang yang tersesat, au udhal, atau disesatkan. Disesatkan oleh syaitan, disesatkan oleh teman yang ngajak maksiat kepada kita, dan kita kemudian terpengaruh. Hati-hati. Apakah di kantor, di pasar, di perjalanan. Insya Allah kalau kita berdoa dengan doa begitu, mungkin kita menjadi orang yang bisa mempengaruhi teman kita untuk tidak tersesat, memberikan hidayah jalannya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ini jemaah sekalian ya. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udhal. Saya tersesat atau disesatkan. Ya. Disesatkan oleh syaitan, disesatkan oleh lingkungan, oleh pertemanan, perkawanan, dan lain sebagainya. Na'udzubillah. Oke. Yang kedua, au azilla au uzal. Saya tergelincir. Atau saya ditergelincirkan oleh orang lain, oleh yang lainnya gitu. Tergelincir, ya, tersandung dengan dosa. Kadang kita tidak niat ada perbuatan dosa, tapi dibenturkan dengan dosa, bertemu dengan dosa, kemudian kita menikmati dosa itu. Namanya tergelincir. An azillah au uzal. Ya. Atau saya ini
tergelincir atau digelincirkan atau ditergelincirkan oleh orang lain, mungkin juga oleh syaitan, oleh siapa saja. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh baik tergelincir secara fisik, akhirnya jatuh, ya, akhirnya luka, mungkin lebih parah dari itu, na'udzubillah, atau digelincirkan sama orang, sengaja dicelakakan sama orang. Ya, maka orang jahat kan tidak tahu ya, akhi. Ya, secara fisik kadang-kadang ada orang tidak suka dengan kita, tiba-tiba ban kita dikempeskan atau dibenturkan dengan masalah dan lain sebagainya. Nah, ini perlu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang ketiga apa doa Nabi? Au azlima. Au uzlam. Saya menjadi orang zalim. Atau dizalimi. Atau orang yang dizalimi. Perlu berlindung kepada Allah. Jemaah sekalian, kita sekarang berada di bulan-bulan mulia ya. Bulan-bulan mulia. Ini sekarang kita bulan Dzulqa'dah. Sudah masuk malam ke-28. Insya Allah 3 hari lagi kita akan masuk bulan Dzulhijjah. Dan bulan berikutnya kita ketemu lagi dengan bulan Muharram. 3 bulan ini adalah bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah langsung mengingatkan kepada kita At-Taubah ayat 36 itu. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan berbuat zalim. Ya. Jangan berbuat zalim. Bentar. Oke. Mohon maaf ada gangguan teknis sedikit. Atau yang ketiga ini bahasa Nabi kepada kita, au azlima au uzlam. Saya berbuat zalim atau dizalimi. Nah, hati-hati, ini bulan ini 3 bulan berturut-turut seperti ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 36 ini, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan ada kezaliman. Ya, kita harus menunjukkan bulan ini adalah bulan kita harus bermesraan dengan siapapun pula, khususnya dengan keluarga terdekat. Ya. Sambung tali silaturahim, tidak boleh kita menzalimi orang. Menzalimi perasaannya dengan ucapan-ucapan kita yang kasar kepada orang lain, menzalimi hak-haknya, mengambil haknya orang, hutang tidak mau bayar padahal kita sudah mampu untuk membayarnya. Itu bentuk-bentuk kezaliman. Zalim kepada orang tua, ya, zalim kepada keluarga, pada anak, pada saudara, pada tetangga kanan kiri, atau uzlam, atau saya dizalimi. Perlu kita berlindung pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekarang bentuk-bentuk kezaliman suka-suka terjadi ya dalam kehidupan kita. Nah, secara khusus Allah mengingatkan kepada kita khususnya pada bulan ini, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram ini kita dianjurkan, diperintah oleh Allah sebagai bentuk pemuliaan kita terhadap 3 bulan ini untuk tidak boleh ada kezaliman di antara kita. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim ya pada diri kalian di bulan-bulan seperti ini. Nah, makanya Nabi juga berdoa ya, au azlima au uzlama. Saya berbuat zalim atau saya dizalimi. Ya, mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari sifat-sifat kezaliman. Dan zalim ini ya akhil karim, ya, wa ma lizalimina min nasir. Orang kalau sudah berbuat zalim itu tidak akan ada penolong. Dan Allah mengatakan, inni harrantu zulma ala nafsi.
Aku telah mengharamkan kezaliman itu kepada diriku sendiri. Fala tadzalamu, janganlah ada di antara kalian saling menzalimi satu sama lain. Waz-zulmu dzulumatun yaumil qiyamah. Kezaliman itu gelap nanti pada hari kiamat. Karena kita melampaui batas, ngambil haknya orang, melukai perasaannya orang, apalagi sampai menyakiti fisiknya orang. Na'udzubillah. Ngambil hak-haknya orang dan dia tersakiti dengan apa yang kita ambil itu. Itu adalah bentuk-bentuk kezaliman. Ya, dan Nabi berlindung, au azlima au uzlam. Saya berlindung mudah-mudahan saya tidak berbuat zalim atau saya dizalimi sama orang lain. Masya Allah. Nah, yang terakhir apa kata Nabi? Au ajhala au yujhala alaihi. Atau saya terjebak dengan kebodohan dan ketidaktahuan masalah. Ya, karena banyak ya akhi di lapangan ini tiba-tiba kita dihadapkan dengan sesuatu yang tidak tahu dan kita sudah memilih gitu. Nah, ini perlu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya diberi kejelasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita diberi kecerdasan untuk mengetahui yang hak itu hak, yang batil itu batil. Mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka, kita tidak bodoh menghadapi semua itu. Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, ya, mana jalan yang diridhai oleh Allah dan mana jalan yang dimurkai oleh Allah. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah ilmu yang jelas, tidak bodoh. Au uzlam, au yujhala alaih, atau kita dibodohin sama orang, ditipu, ya, dikerjain sama orang dan kita tidak merasa itu. Ya, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Coba lihat Nabi ya, Nabi. Manusia paling mulia, Habibullah, berdoa dengan doa-doa seperti itu. Luar biasa ini. Apalagi kita. Yang kita ini bukan Nabi. Bukan sahabat Nabi juga. Bukan Rasul. Dan bukan siapa-siapa. Kita manusia biasa yang sudah sekian ratus tahun. Jauh dari kehidupan Rasulullah. Pasti banyak masalah. Maka setelah kita berusaha sekuat tenaga, ya, kemudian mencari sesuatu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, berjalan di muka bumi ini, natawakkalu Allah, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar rumah biasakan kita mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udal au azilla au uzal au azlama au uzlim au ajhala au yujhala alayya. Masya Allah, luar biasa doa ini. Ya, ini mengajarkan pada kita kepasrahan sekaligus minta perlindungan kepada Allah. Insya Allah kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sepakat para ulama, ini sunnah doa keluar rumah. Sangat dianjurkan untuk kita baca dan perlu kita hafal. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Allahumma inni a'udzubika an adilla an udal au azilla au uzal au azlima au uzlim au azlima au uzlima alayya, ya, atau au azlima au uzlim, atau an ajhal au yujhal alayya, ya, kita dianggap bodoh sama orang, atau kita merasa bodoh, tidak mengerti sesuatu dan dianggap bodoh atau dibodohin sama orang, dikerjain sama orang. Nah, kalau doa-doa seperti ini ada di saat kita keluar rumah, saya yakin sampai pulang ke rumah lagi pasti kita akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir jelas ini ya, ini hadis yang ke-9. Mari kita lanjut hadis yang ke-10. Al-ashir, hadis yang ke-10, an Anas radhiyallahu anhu qala. Dari Sayyidina Anas ibn Malik, ini pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini lebih menegaskan lagi pentingnya kita doa tawakal ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Anas menyampaikan Nabi pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam,
Man qala ya'ni idza kharaja min baitihi, ketika dia keluar dari rumahnya, ya, bismillahi, mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, saya bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dengan pertolongan dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Apa jemaah sekalian? Yuqalu lahu. Maka dikatakan kepada orang yang mengucapkan doa seperti itu, hudita. Engkau benar-benar diberi petunjuk, hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalimat basitah, sederhana. Insyaallah kita semua hafal dengan doa, dengan kalimat ini. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Jadi dengan keluar rumah, mau ke pasar, mau ke toko, mau ke kantor, mau bersilaturahim ke tempat orang lain, pokoknya keluar rumah, niatnya tidak dalam rangka bermaksiat, kemudian berdoa dengan doa seperti itu, subhanallah, hudita. Engkau pasti diberi hidayah oleh Allah. Ya akhi, kalau sudah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, man yahdillah fala mudhillalah. Orang kalau sudah diberi hidayah oleh Allah, dia tidak akan sesat hidupnya selama-lamanya itu. Hudita, tidak hanya hudita, wa kufita, dicukupi apa yang kau inginkan itu. Ini cuma kadang-kadang kita sering lupa ya akhi. Keluar rumah, keluar begitu saja. Ya. Lupa untuk berkomunikasi dengan Allah. Mau kemana saja, hatta cuma 5 menit ya, keluar, ucapkan itu. Karena kita tidak tahu 5 menit tiba-tiba ada sepeda motor nabrak kita. Kita tidak tahu. Kita keluar 5 menit, tiba-tiba kita digigit anjing, digigit ular, atau apa, kita tidak tahu. Gitu. Allah mengatakan, Nabi mengatakan dengan hadis ini, barang siapa mengucapkan Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah, kufita. Kufita. Ya. Pertama, hudita, engkau diberi hidayah oleh Allah, dan engkau dicukupi apa yang kau inginkan dalam perjalananmu itu. Subhanallah. Jadi kalau antum jenengan mau silaturahim, insya Allah Pak, selama perjalanan silaturahim itu diberi hidayah oleh Allah, dan tercukupi Pak kebutuhan kita di lapangan itu. Ya. Dijaga oleh Allah. Tidak hanya wakufita, wawuqita. Waka yaqi, dan dijaga pula oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pengawasannya Allah Subhanahu wa taala. Selain dicukupi keperluan kita, diberi penjagaan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikawal oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ngawal ini Allah ya akhi, dan para malaikatnya. Tidak hanya itu, wa tanahha anhu syaitan, dan setan pun menyingkir. Tanahha ini berbelok, tidak mau mendekat dari kita, takut menggoda kita. Kenapa? Karena kita sudah dikawal oleh siapa? Allah. Diberi hidayah oleh Allah. Tujuan kita akan terpenuhi atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan dijaga pula keberadaan kita sampai kita pulang lagi ke rumah. Ini pentingnya kita bertawakal dan berdoa dengan doa yang maksud tadi itu. Apalagi ya bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Terus tambah lagi dengan doa tadi. Hadis yang nomor 9 tadi itu. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udall au azilla au uzal an au azlima au uzlam an au ajhala au yujhala alayya. Selesai sudah ya akhi. Itu lebih sempurna lagi penjagaan Allah kepada kita semua. Inilah pentingnya kita bertawakal yang diimbangi hati yang tulus, kemudian berkomunikasi, meminta dan berdoa, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, inilah keutamaan tawakal yang kepada Allah Subhanahu wa taala, wal ilja ilaihi bil qaul, dan betul kembali kepada Allah dibuktikan dengan ucapan yang tulus, kata-kata yang tulus. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Insyaallah Pak, kerja-kerja kita, amal-amal kita
langkah-langkah kita itu sampai kita balik ke rumah lagi itu diberi hidayah, ya, dicukupi apa yang kita inginkan, ya, kemudian juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selama perjalanan kita tidak akan diganggu oleh yang namanya makhluk syaitan yang memang tugasnya ingin mentergelincirkan kita ini, menggoda kita ini. Luar biasa jemaah. Kalian, inilah pentingnya kita bertawakal. Maka wajar kan Allah mengatakan wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, pasti Allah akan menjaganya. Ya, hasb. Allah akan mengawal kita, memperhatikan kita semuanya gitu. Allahu Akbar. Teman-teman sekalian, nah ini yang terakhir menarik ini. Terakhir menarik. Ini penting juga. Dan saya perlu meluruskan hadis ini biar menjadi penyemangat bagi kita untuk mengawal orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa an Anas radhiyallahu anhu, Sayyidina Anas, ini hadis terakhir ya. Radhiyallahu anhu qala kana akhawani ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Anas, dulu ada dua orang bersaudara kakak adik. Dua orang bersaudara kakak adik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ahaduhuma, salah satu dari keduanya itu ya'tin Nabi. Dia selalu mendatangi majelis Nabi, ngaji bersama Nabi. Duduk bersama Nabi, tafaqquh fid din, belajar bersama Nabi. Ya. Wal akhar yahtarif. Adapun yang saudara yang lainnya ini, apakah kakaknya atau adiknya, dia yang bekerja, mencari maisha, mencari pekerjaan. Sehingga si saudaranya ini dia backup terus sama yang jadi kerja gitu. Lama-kelamaan kan namanya manusia ya, dia protes. Kemudian syakal muhtarif, yang bekerja ini mengeluh kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi tahu betul yang bekerja, yang duduk sama Nabi ini adalah saudaranya memang betul-betul belajar tafaqquh fid din, siap untuk menjadi ustadz lah, untuk menjadi dai, meneruskan estafeta dakwahnya Rasulullah dan belajar sama Nabi. Protes, gimana ini saudara saya ini gitu. Enak terus hanya kerjaannya ngaji terus sama engkau ya Rasulullah gitu. Sementara saya mengawal di rumah, saya yang menyiapkan makanan segala macam. Artinya memfasilitasi orang ini gitu. Apa kata Nabi? Hati lo ya, la'allaka turzaqu bihi. Boleh jadi engkau dikasih rezeki oleh Allah disebabkan saudaramu yang sedang belajar ini, sedang ngaji ini. Gitu. Maka ya akhil karim, kita tidak boleh Pak bertawakal dengan pekerjaan kita. Bahwa kita bisa merasa sukses ini ya karena murni pekerjaan kita. Boleh jadi kita pekerjaan kita lancar karena kita suka memperhatikan, membantu saudara kita, ponakan kita, ya, atau mungkin teman kita yang belajar agama, kita backup dia. Karena kita berharap dia nanti akan menjadi penceramah, menjadi dai, menjadi mubaligh, menjadi ustadz yang akan mengayomi umat. Kita ini kalau tidak ada mereka-mereka, siapa yang meneruskan perjuangan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau semua pada gurunya suruh ngikutin juga bekerja, lalu siapa yang mengajari anak didik kita ini? Maka boleh jadi kontribusi kita kepada orang-orang seperti itu Pak, membuat rezeki kita jadi lancar. Nah ini tolong ya, jangan, apalagi ini tahu kita punya saudara, anaknya itu sekolah sudah 6 bulan, 4 bulan atau lebih, SPP-nya nunggak. Kemarin kan habis ujiannya, ini banyak wisudaan sekarang, tiba-tiba ijazahnya nggak dikasih karena belum bayar. Selesaikan itu. Boleh jadi nanti rezeki kita Pak, turzaqu bihi, dilancarkan oleh Allah rezeki kita karena kita membantu orang yang sedang belajar itu. Belajar di sini bukan hanya belajar agama saja ya. Karena semua ilmu itu adalah ilmunya Allah. Ya. Apalagi ini masih ada hubungan kekerabatan dengan kita, ponakan kita, sepupu kita,
ya relasi kita dan kita akrab betul dengan orang ini dan kita tahu fulan tidak mampu membayar ya sekolah anaknya itu terhambat, apalagi sampai tahu mau diputus dan sampean tahu, kita tidak boleh diam. Boleh jadi rezeki kita Pak semakin seret kalau kita tidak peduli kepada orang-orang seperti itu. Saya jadi merenung ya, maka wajar kalau Nabi kemudian sampai mengatakan di hadis yang lain, ma min yaumin ya, kecuali tidak melewati satu hari kecuali ada dua malaikat turun ya setiap hari dan mengangkat kedua tangannya berdoa kepada dua orang. Allah ma'ti munfiqan khalafa. Ya Allah berikan kepada orang yang suka berinfak itu, suka berbagi itu khalafa. Semakin berkembang lagi nanti rizkinya itu. Semakin bertambah lagi. Ke belakang itu khalaf itu, semakin ke belakang semakin maju usahanya itu. Tapi Allah ma'ti munfiqan talafa. Berikan kepada orang yang mumsik, yang bertahan, tidak mau berbagi, ya, medit, pelit, padahal tahu dia butuh bantuan tapi kita tidak mau membantu. Apalagi kemudian ini terkait dengan masalah pendidikan, belajar agama terutama, Allahu Akbar, talafa, kehancuran kepada orang itu. Maka teman-teman sekalian, inilah momentum yang luar biasa ya. Apalagi sekarang kita sudah berada di hari terakhir ya, bulan Dzulqa'dah. Insya Allah 3 hari lagi kita akan masuk 1 Dzulhijjah. Inilah puncak pemuliaan Allah kepada kita. 3 bulan ini adalah 3 bulan mulia ya. Tapi puncak kemuliaannya itu berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kita lihat saja pengumuman pemerintah apakah hari Senin atau hari Selasa. Kita lihat nanti kapan 1 Dzulhijjah itu kita mulai perbanyak amal saleh kita. Salah satunya adalah membantu mengawal orang-orang yang sedang belajar, apalagi belajar agama, atau orang pejuang-pejuang agama, selesaikan urusan keduniaannya, urusan kesehariannya, hidupkan dapur mereka, ya, makmurkan kehidupan mereka. Insya Allah itu punya pengaruh terhadap rezeki yang kita miliki. Kata Nabi, la'allaka turzaku wihi. Boleh jadi rezekimu itu dilancarkan oleh Allah karena saudaramu ini yang fokus belajar agama. Gitu. Luar biasa. Nah saudara, kita tidak boleh bertawakal. Enak, saya jerih payah. Enggak. Antum juga bisa berjerih payah begitu. Dan semangat bekerja, rezeki juga dilancarkan. Karena kita suka perhatian kepada orang yang membutuhkannya. Khususnya dibutuhkan sama orang pejuang-pejuang agama. Yang belajar bersama Rasulullah. Yang belajar ilmunya Allah, yang menghafal Al-Quran. Yang menyebarkan syariat Allah, agama Allah, backup kehidupan mereka, bahagiakan mereka. Kata Nabi, la'allaka turzaku bihi. Boleh jadi engkau dikasih rezeki oleh Allah karena saudaramu yang sedang tekun belajar agama ini dan kau bantu dia. Nah, teman-teman sekalian, secara khusus kita berada di 10 hari pertama bulan Hijjah besok, ayo tingkatkan Pak. Ya, kita lebih maksimal lagi untuk bertawakal kepada Allah, tawakal yang luar biasa ya, dengan meningkatkan amal saleh kita, ya, dengan meningkatkan bacaan Quran kita, dengan meningkatkan tahajud salat malam kita, salat tepat waktu di masjid, dan yang paling penting ayo kita berbagi dengan sesuatu yang tepat sasaran, dan insya Allah semakin kita berbagi turzaq bihi. Memang ada sebuah hadis, amfik ya ibadallah ya ibn Adam, amfik tunfak alaik. Wahai anak Adam, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursinya itu, berinfaklah. Engkau nanti akan diinfaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau akan dikawal rezekimu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan begitu seterusnya insyaallah ya. Barakallahu fikum. Selesai sudah Ustaz kajian hadis-hadis di bab tawakal dan yakin ini. Mudah-mudahan kita semakin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal yang sesungguh-sungguhnya tawakal. Haqqa tawakkulihi. Setelah sebelumnya kita berusaha sekuat tenaga, kemudian pasrahkan semua masalah kita
kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap keluar rumah berkomunikasilah dengan Allah. Serahkan semua urusan kita pada Allah. Setelah usaha kita maksimal, nanti hasilnya apa? Cari Gusti Allah Subhanahu. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan langkah kita kalau kita berada di garis Allah dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Diberi hidayah oleh Allah, dicukupi semua kebutuhan hidup kita. Kita juga tidak akan tersesat dalam hidup ini dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rezeki kita juga dibuat lancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian materinya. Alhamdulillah kita telah tuntaskan di bab yakin dan tawakal. Ada pertanyaan yang masuk Ustaz melalui chat. Ini mungkin agak sedikit di luar tema. Mudah-mudahan masih bisa terkoneksi. Assalamualaikum Ustaz. Maaf saya mau bertanya terkait hukum pekerjaan rias pengantin, lamaran atau rias acara. Bagaimana hukumnya Ustaz? Kalau yang dirias itu kemudian tidak menimbulkan fitnah. Dan sekarang kan banyak kan ya acara-acara wedding. Kita ada rias pengantin yang syar'i namanya itu ya. Yang syar'i. Tentu EO di sini punya tanggung jawab kapan yang dirias itu perlu dipetunjukkan kepada siapa saja. Riasan yang bagaimana yang pas bagi dia, yang tidak mencolok, yang tidak kemudian memancing laki-laki yang melihatnya. Tentu berusaha untuk tidak dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Kalau kemudian berhias yang dilihat sesama perempuan tidak ada masalah. Ya, selama dalam batas-batas kewajaran. Yang repot kalau berhias kemudian shootnya kemudian disebar, dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, itu dengan tambahan riasannya itu maaf, tambahan riasannya itu laki-laki semakin terbelalak dan muncul syahwatnya. Nah, itu hati-hati. Nah, itu dosa kata Nabi dan dosanya itu luar biasa. Bisa dikatakan dosa besar kalau sampai lawan jenisnya itu muncul pikiran-pikiran negatif. Maka sekarang alhamdulillah ya riasan-riasan sekarang sudah bermunculan ya menjadi rias manten yang syar'i ya. Ayo banyak sekarang di Ampel juga ada. Saya pikir di Sidoarjo pasti ada pula gitu. Orang-orang yang kemudian memikirkan sebab kalau manten kemudian biasa-biasa saja, saya pikir ini tidak ada bedanya dengan yang lainnya. Di zaman Nabi pun, di zaman para sahabat ada memang, tapi juga terbatas kepada sesama kaum hawa, sesama kaum wanita. Silakan berhias, tidak ada masalah. Nah, jaga etika, jaga adab-adabnya, pakaiannya juga pakaian-pakaian yang syar'i. Sesama wanita bagaimana itu semua ada adabnya, ada kajiannya itu. Ya, saya pikir kalau pengelola rias manten sudah memahami betul kalau sudah masuk kepada rias manten yang syar'i pasti ada adab-adabnya, etika-etikanya bagaimana berhias dan berias yang baik atas menurut agama kita seperti itu. Bismillah ala barakatillah. Baik, alhamdulillah jazakallahu khairan. Semoga bisa menjawab dari medsos dan teks habis pertanyaan Ustaz. Mungkin dari saya Ustaz satu Ustaz. Jadi Pak Ustaz. biasanya kalau pergi itu selalu nambahkan astaudiukumullah alladzi la tadhi'u wadai'uhu. Itu boleh Ustaz ya? Lah itu bagi saudara kita ya, saudara kita yang mau pergian mengingatkan. Ya. Saya melepas engkau ya. Mudah-mudahan kau bisa menjaga amanahnya Allah ya. Kau bisa dijaga oleh Allah. Itu doa kita yang sedang mengantar orang yang sedang bepergian haji, bepergian umroh, termasuk juga safar keluar kota. Kita boleh mendoakan doa begitu sekaligus mengingatkan dia supaya dia juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Naam, boleh itu sunnah itu ya, sunnah. Baik, alhamdulillah Ustaz tidak ada pertanyaan lagi. Kita akhiri, insyaallah. Semoga Allah memudahkan kembali untuk berjumpa di bulan depan, melanjutkan ke bab selanjutnya. Insyaallah. Bab istiqomah ya. Bab istiqomah, masya Allah. Baik, kita tutup dengan doa Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna bil Qur'an wahfazna wa akrimna bil Qur'an wahfazna wa akrimna wahdina wasaddid lana bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa huda wa rahma bi rahmatika ya akramal akramin. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuka wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.